Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga Quran kalau menggiring mukjizat, ketika Rasulullah SAW dituntut kafir Mekah, kita tahu kan mereka nuntut apa misalnya? Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi bu'a au takuna laka jannatum min nakhili wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira au tusqitas samaa kama zamta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila au yakuna laka baitum min zukhrufin au tarqa sama. Masih mereka bilang gini, walan nu'mina liruqika hatta tunzila alaina kitaban naqra. Mereka nuntut Muhammad, saya percaya kamu Rasul, tapi syaratnya Mekah yang tandus sulak jadi kota yang subur makmur, menjadi jannah subur makmur. Atau begini saja Muhammad, kalau kamu gelo sama saya mantau karena kita ada iman, turunkan saja ada kisah famina sama, turunkan saja ada. Atau begini Muhammad, kamu kan bilang utusan Allah, kamu datang saja bersama Allah digandeng gitu. Digandeng terus sama Allah, diangkat tangan kamu, dimaklumatkan kalau kamu Rasulnya. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Karena mereka dengan logika yang salah, yang dikatakan mukjizat itu sesuatu yang seperti itu. Artinya kalau kamu berpikir mukjizat yang seperti itu, berarti Anda turunan kafir Quraisy. Anda turunan apa? Kafir Quraisy. Maka gak boleh berpikir mukjizat seperti itu. Nyatanya Allah cukup menjawab dengan ayat wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsal. Dijawab lagi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr saturuse la ayatil liqaumi yaqin. Semudah itu kita iman kedahsyatan kudranya Allah. Cukup melihat kerbau, kok bisa ya jaga populasinya, padahal nggak pernah dia seminar cara jaga populasi. Nyatanya tetap terjaga, tanpa lamaran dia bisa jaga keturunannya, tanpa sesar ya anaknya lancar, tanpa sesar kan? Artinya mereka bisa, karena di sini ada kudratullah. Ada apa? Ada kudratullah. Nah kalau iman seperti itu Anda betul, yaitu yang disebut Allah ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Semua urusan di alam raya ini hanya Allah ingin mempertontonkan bahwa saya kuasa. Jadi tidak perlu nunggu yang aneh-aneh. Sehingga andikan saya ketemu Nabi Musa dan ketemu Rasulullah Muhammad SAW, pasti saya milih Nabi Muhammad sebagai ketua. Karena Nabi Muhammad yang bikin sarana iman dengan sarana yang seluas-luasnya, dan sarana ini tidak habis dan ada di mana saja, yaitu sarana ikrar bahwa Allah kudro dan kudronya tanpa batas. Nabi bikin sarana apa saja, melihat langit, bumi, lautan, nyamuk, hewan, semuanya sarana untuk ikrar kudronya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Nabi Musa mempertontonkan hanya nunggu mukjizat sing khariqun lil ada. Paham ya? Makanya wajar kalau Nabi bergelar Afdolul Ambiya Sayyidul Awwalin wal Akhir, karena memang lebih efektif cara menggiring supaya orang iman. Sekarang sudah tahu kenapa Nabi jadi Sayyidul Awwalin wal Akhir? Sudah. Mungkin kemarin-kemarin tahu tapi gak tahu logikanya. Pokok iman lewat kiai musola ngaji iman itu iman yang kurang betul itu, karena tanpa nadur. Itu namanya taklid yang statusnya mukhtalaf alaih, masih disidangkan di MK. Iman jadi iman taklid itu iman yang masih disidangkan oleh para ulama. Ada hakim yang bilang sah, ada hakim bilang tidak sah. Ya saya ulang lagi ya, berarti Rasulullah adalah Rasul yang sukses membuat sarana orang kembali ke Allah, mengakui kudrohnya Allah dengan sarana apa saja, melihat rumput, melihat hewan, dan hewan itu ya apa saja, dabah itu apa saja, hewan yang melata di bumi apa saja, semua bukti kudrohnya Allah. Bahkan Rasulullah sukses membiarkan umatnya gak ditunggui beliau tetap iman, mergo ditunggui konsep sing super gini kok Al-Quranul Karim. Jelas ya? Tapi caranya memahami ya seperti yang saya terangkan ini ya. Saya baca lagi ya, yang jadi annal mu'jizati pakai jama' mu'annas salim, annal mu'jizati al-madiyata, mukjizat-mukjizat yang sudah kelewat itu kanat khisiatan, bersifat fisik,
tusyahadu bil absor, hanya bisa dilihat dengan mata kepala. Karena koti soleh wa aso Musa wa mu'jizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah. Sementara mukjizatnya Quran disaksikan dengan mata hati, dan setiap orang punya mata hati. Fayakunu man yattabi'uhu li ajliya aksar li anna alladhi yushahadu bi ainir ra'si yang qaribu bingkirodi musyahidi walladhi yushahadu bi ainil aqli baqin yushahiduhu kullu man ja'a badal awal mustamirron. Sesuatu yang dilihat dengan mata kepala, setelah para saksi ini meninggal, maka setelahnya mencari-cari, bisa percaya bisa enggak. Tapi mukjizat yang disaksikan mata hati, siapapun percaya dan sampai ila yaumil kiamat. Dan tentu Quran lebih unggul dalam hal ini. Dan insya Allah kita semua adalah ahli Quran. Yaitu harus punya kesimpulan falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian ayat kita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu kenapa mukjizat Al-Qur'an dasar. Itu yang gampang-gampang ya, melihat nyamuk, unta, kerbau itu yang gampang. Anda tak naikkan kelas sedikit menjadi agak ilmiah. Misalnya begini, kamu ahli falak. Misalnya kamu ahli falak, misalnya kayak Batu Rehan ya. Itu pasti tahu kalau matahari dan rembulan dibikin Allah itu asyamsu wal qamaru bi husban, bahwa matahari dan rembulan dibikin ini untuk hisab. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada sinina wal hisab. Sehingga ketika ternyata betul Samsiyah bisa dihitung menjadi tahun Samsiyah, yang oleh bahasa milenial disebut Masihiyah. Sayyidina Umar agak tersinggung. Sebetulnya yang namanya hisab itu tidak ada hubungannya dengan Masehi dan Hijriyah, itu tidak ada. Semua berdasar matahari atau apa? Rembulan. Lah sialnya yang Samsiyah ini oleh bahasa internasional disebut apa? Masihiyah. Makanya Sayyidina Umar marah terus bilang ya sudah kalau gitu Qamariyah bikin apa? Hijriyah. Jadi itu sebenarnya nama politik. Sebetulnya kalau objektif yang jadi ukuran ya Samsiyah sama Qamariyah. Berhubung ini sudah diambil tetangga partai sebelah, akhirnya ya kira-kira gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Akhirnya kita namanya apa? Hijriyah. Apa Samsiyah sama apa? Hijriyah. Sebetulnya yang asli ya Samsiyah, Qamariyah. Tapi nggak apa-apa lah. Dunia pasti ada politiknya. Lah yang repot orang-orang fanatik hukum pakai bahasa nasional, itu repot. Jadi ini saya teruskan ya. Ini paling masih seberapa jam ini. Kalau kelamaan sampai dolim itu ganggu kiai lama-lama. Saya tadi sudah bilang sama panitia, orang Indonesia itu nggak sopan. Kalau suka kiai itu didatangkan, itu agak masalah sebetulnya. Dalam etika itu masalah. Kalau seneng kiai ya sowan ngaji. Jangan sowan di dalam, itu ganggu ya, sowan ngaji saja. Dulu Imam Malik itu anaknya raja itu, Imam Malik itu seangkatan dengan Harun Ar-Rasyid. Makanya jangan berharap kalau saya gampang diundang. Bukan karena saya sombong, memang etikanya seperti itu. Jadi Imam Malik diminta datang ke istana untuk ngajar anak-anaknya Harun Ar-Rasyid. Masyhur Imam Malik tersinggung, kata bang, al ilmu yu'ta la ya'ti, ilmu itu disowani bukan sowan. Akhirnya Harun Ar-Rasyid minta anak-anaknya datang ngaji ke Imam Malik. Itu anak presiden. Imam Malik berani, al ilmu yu'ta la ya'ti. Tapi kalian beruntung karena saya hormat sama bapak saya yang di sini. Mau makom buyut saya itu ya berarti apa ya? Selatannya makamnya saya Ja'far Shadiq itu di situ kan ada makamnya Mbah Soleh, Mbah Maksum, itu mbah saya. Nah, makanya dulu saya ngaji di sini lama di Damaran itu, masnya lama itu ya mungkin setahun. Karena saya memang mulai kecil di Sarang, sampai sekarang saya masih ngajar di Sarang. Nah, tapi dulu cukup ya, karena saya kesini sudah hafal Quran, jadi hanya setor setiap hari satu juz jadi cepat. Saya tidak punya masalah ingatan, alhamdulillah, jadi cepat hafal. Saya terangkan lagi ya, ini penting ya, masalah mukjizatnya Quran.
Selama ini orang tuh mau bilang kok mukjizatnya Quran itu dahsyat, tapi nggak bisa menerangkan. Itu masalah. Makanya kita harus bisa menerangkan mukjizatnya Quran dahsyat itu apanya. Yaitu tadi, tongkatnya Nabi Musa hanya disaksikan oleh orang yang di era itu. Tujuannya mukjizat adalah diakui kemudian orang menjadi iman. Lalu Rasulullah SAW beliau sudah intaqala ila rafiqil a'la. Tapi konsepnya Quran menjadikan orang yang nggak ditunggui beliau tetap iman ila yaumil kiamah. Itu yang maksud fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal kiamah. Mukjizat saya itu cukup Quran kata Nabi, dan dengan mukjizat itu orang akan iman ila yaumil. Caranya seperti ini, karena tadi sedasar-dasarnya mukjizat tujuan utama orang terdikte supaya ikrar ngakui kudrohnya Allah. Lah ngono kok ngenteni tongkat sakti lah opo cukup deloknya mau paham ya, jelas ya. Alhamdulillah mau naik kelas ini sudah benar ini. Terus kedua begini, kedasatan Quran lagi. Quran itu bisa merunut, mentartibkan logika. Bahkan logika ini logika yang universal. Siapa saja merasakan logika itu. Misalnya begini, dulu orang kafir itu punya Tuhan banyak. Tentu yang dipertuhankan yang mana? Yang dipertuhankan itu banyak. Karena pikiran mereka urusan banyak, problem banyak, ya Tuhannya harus banyak. Ada BPKP 3D kan, istri cerewet macam-macam lah, kan? Problemnya banyak, maka Tuhannya harus banyak. Karena Tuhan itu maknanya penyelesai masalah. Sehingga kalau masalahnya banyak, Tuhan harus banyak. Ketika Rasulullah membawa konsep satu Tuhan, mereka janggal. Makanya mereka bilang, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu? Ini aneh, nggak bisa. Tuhan harus banyak, karena masalah kita banyak. Itu terpatri, di otak mereka terpatri. Lalu Nabi dengan santai diajari Allah menerangkan, andaikan kalian punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, kamu suka enggak? Ya enggak suka, enggak enak. Punya majikan banyak itu udah enak. Milih mana majikan banyak sama satu? Satu aja, Mak. Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau banyak kamu bingung. Ya, Mak, satu aja. Itu segampang itu. Jadi menggiring, Tuhan itu kan bos kita, tuan kita. Kalau banyak, berarti yang memerintah kita banyak. Dan bisa konflik bos-bos kita ini karena berebut anak buah. Akhirnya mereka, kalau kamu punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, semuanya minta dilayani. Kamu pusing enggak? Enggak pusing, Mat. Minta mana? Majikan banyak sama satu? Satu saja, Mak. Ya Tuhan kamu adalah atasan kamu, maka harus satu. Mereka paham. Oke, Mat, Tuhan satu. Itu yang dimaksud dorobawaw matalar rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastawiyani masalah. Langsung alhamdulillah, karena mereka yang paling bodoh pun paham dengan logika itu. Paham kalau Tuhan banyak, perintahnya banyak, kita repot. Maka Allah bikin satu masalah, yaitu rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul. Satu lelaki, satu bos, satu perintah. Kayak apa mudahnya Allah. Kemudian mereka tetap menuhankan Lata, Hubal, dan Uzza karena mereka dipertuhankan. Sebenarnya nggak pernah Tuhan, tapi dipertuhankan. Allah memberi contoh itu sederhana sekali. Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma atkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi wa may ya'muru bil 'adl. Kata Rasulullah, Lata itu menurut kamu apa? Ya Tuhan kami. Muhammad. Hubal ya Tuhan kami. Uzzal ya Tuhan kami. Lalu kalau mereka kotor, ya saya mandikan. Kalau hidungnya coklat, ya saya tata. Terus kata Rasulullah begini, kamu mau nggak punya budak atau pembantu yang buta, tuli, bisu? Kamu mau nggak punya pembantu loh ya, pembantu itu budak zaman dulu. Kamu mau nggak punya pembantu yang buta, yang tuli, yang bisu? Wah gak doyan, gue apa pembantu ini? Lah pembantu saja kamu tidak mau yang gitu, kok malah punya bos begitu?
Orang yang tuli, yang bisu, yang kopok, jadi pembantu saja nggak layak kok malah jadi pangeran. Paham ya? Arca dan berhala itu kan nggak bisa apa-apa. Kamu mau gaji ngasih THR pembantu yang kopok, bisu, picek? Mau? Wong jadi pembantu saja nggak sah kok mau jadi apa? Tuhan atau jadi majikan? Jadi Allah bikin contoh gampang sekali. Wador bahwa masalah rojulain ahaduma abka layak qadiru ala sa'il, enggak bisa apa saja. Wa wa talun ala maula anane ngrepoti tok. Nama yuwajjihu la yati bi khair. Mudah sekali. Akhirnya mereka berbondong-bondong iman karena logikanya ditata oleh logika Al-Qur'an. Makanya agama ini sebenarnya nggak pernah datang dengan kekerasan, itu tidak pernah. Bil hujjah, dengan argumentasi, itu disebut qul falillahil hujjatul baligh. Nah, sekarang orang rapati soal argumentasi, sengaja neror. Nah, itu rapati ngaji. Sebenarnya agama ini mudah, ad-dinu yusrun, agama ini mudah, logikanya gampang. Untuk tidak menuhankan Yesus atau Isa, Quran juga datang dengan penjelasan yang nggak jelimet, yang gampang saja. Kata Allah, mal wasihu ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit. Kok arani pangeran piye? Nek mangan ya lesu. Kamu kebayang nggak misalnya punya Tuhan, terus mbok gratisi pas marum. Terus kamu bangga, alhamdulillah tadi habis ngratisi Tuhan. Tadi kelihatannya kelaparan, tak gratisi, senangnya bukan main. Kamu mau punya Tuhan yang seperti itu? Mau? Nggak mau kan? Allah menjelaskan karena ya ulanit udah yang sego, artinya nak orang anan ya lemes. Pas kamu minta ternyata Tuhannya baru lemes. Jadi Quran itu tidak sinis gak, tapi menggiring logika bahwa ini tidak mungkin Tuhan karena ya ulanit Tuhan. Gampang kan? Itu gampang. Gampang sekali, logika Quran itu gampang sekali. Dan masalahnya kita sekarang tidak mengkaji Quran yang sisi ini. Ya termasuk kritik kita ya, tapi ya sudahlah, ini dunia ya macam-macam. Ono sing ngaramno lomba, ono sing mendukung lomba, macam-macam. Saya ada dalam posisi mendukung dan menolak. Saya 0-0, jadi tidak ke kanan tidak ke kiri dalam konteks tadi. Karena ya sudahlah, itu sudah takdir, semuanya takdir. Ada yang setuju lomba, ada yang mengharamkan apa? Lomba. Tapi sebetulnya kalau kita berpikir Quran diturunkan ya untuk yang saya terangkan ini, menjaga logika agama al-hujjah al-balighah ila yaumil qiyamah. Karena kita tidak perlu tongkat lagi Nabi Musa, tidak perlu ontanya Nabi Soleh. Cukup dikawal aturan-aturan iman yang cukup mudah dan kita temukan di mana saja ayat-ayat itu. Yaitu wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum, atau inna fi khalqis samawati wal ardi, dan seterusnya. Dan cara berpikir gimana Gus? Gampang tadi. Kalau tongkat Nabi Musa membelah laut adalah hal yang kita tidak mampu, memangnya kita mampu bikin langit bumi? Tidak mampu kan? Berarti ini sudah cukup menjadi ayat kekuasaannya Allah. Jelas kan? Maka mukjizat Quran ini mengawal umatnya Rasulullah SAW ila yaumil kiamat dengan logika seperti itu. Seorang lagi dengan logika seperti itu. Maka ulama nggak boleh berhenti seperti saya ngomong terus seperti ini. Makanya ketika Allah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu apa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Orang kafir semuanya, kata Allah, baik berkategori kafir musyrik maupun kafir ahli kitab, itu tidak akan tercerabut dari akar kesalahan mereka, dari cara berpikir mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang satu kejelasan yang jelas welo-welo. Itu apa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah, yaitu rasulnya Allah yang membaca sahifah-sahifah suci, maknanya Al-Qur'an. Untuk menafikan ketuhanan berhala, ketuhanan Yesus, kita cukup dengan konsep Quran. Kayak tadi kana ya kulanit, termasuk untuk menafikan Tuhan balita, paham ya? Tuhan apa? Fir'aun. Ini contoh terakhir, sampai siap-siap saja selesai. Karena saya memang mau selesai, bukan hujan, memang mau selesai.
Karena menurut saya mukjizatnya Quran itu jelas. Jadi diterangkan seperempat jam ya jelas, 10 menit ya jelas. Kalau kamu butuh lama, berarti kamu menyaksikan kejelasan Al-Quran. Dan itu kriminal besar. Kalau nggak boleh dibahasakan murtad besar, ya kriminal apa besar. Ini enggak guyon, betul itu. Saya tadi mau nyontohkan apa tadi? Tuhan balita ya. Fir'aun itu berdebat sama Nabi Musa. Singkat debat begini, kalau nggak salah di J19, kalau nggak salah di surat Syu'ara, dicari sendiri loh. Pertama ditanya gini, Musa kamu kesini ada apa? Ya bawa konsep Tuhan, yang jelas itu tidak kamu gitu. Lalu Tuhan kamu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Si Fir'aun masih berkelit. Begini, soal yang di bumi, saya jalan-jalan kemana-mana setahu saya menjadi Tuhan saya. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Di mana-mana yang dituhankan saya. Soal kemungkinan di langit begini, tunggu saya. Terus di Haman dipanggil, ya Haman ibnili sorqalla ali abruhul asbab as-samawati fa'attoli'a ila ilahi Musa. Haman, bikinkan saya piramida yang tinggi. Saya mau lihat Tuhannya Musa, apa betul ada? Padahal nanti kan terjadi piramida kan Tuhan pun nggak bisa dilihat. Wong sampai yang wali saja bisa melihat. Wali tadi yang sing disakeni Allah tadi itu aja nggak bisa melihat. Apalagi Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa sadar bahwa logika itu tidak masuk ke Fir'aun, nggak masuk. Padahal ada pengawalnya banyak. Dan karena semua Nabi fatona itu ibarat mobil ganti gigi, ganti argumentan. Gini saja, yang menuhani leluhur kamu, mbah-mbah kamu. Waktu sontak kaget Fir'aun. Pengawalnya kaget. Oh iya, kalau Fir'aun ini Tuhan, mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya dulu itu tanpa Tuhan, karena ini ada Tuhan balita tadi itu. Akhirnya hampir separuh, mungkin hampir semua pengawalnya Fir'aun itu iman semua. Meskipun yaktumu iman, ini yang diceritakan kan, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu iman. Karena runtuh, semua logika Fir'aun sebagai Tuhan itu runtuh. Hanya dengan logika, kalau kamu Tuhan, lalu bapak kamu Tuhannya siapa? Fir'aun mantel. Wah bahaya logika Musa, tantang Musa, udah terus gak debat lagi. Kayak apa mudahnya logika Quran untuk menafikan ketidaktuhanan Fir'aun. Yaitu mengatakan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwal. Karena dikatakan Tuhan langit, Fir'aun masih berkelit. Nanti dulu, saya mau bikin piramida. Mau saya lihat ada enggak Tuhan kamu? Nabi Musa langsung genti gigi yang nuhani mbah-mbah kamu. Orang kan masih mikir, ini kalau Tuhan betul, lalu orang-orang dulu Tuhannya siapa? Kan Tuhannya datang terlambat. Nah itu lagi-lagi, dan kita baca Quran itu ila yaumil kiamah. Makanya ada umatnya Rasulullah SAW, kemudian imannya itu ada syak, nggak ada sama sekali. Karena dzalikal kitabu la raiba fihi mir rabbin alamin. Al-Fatihah.